Baik, berjumpa kembali. Untuk kali ini kita kembali belajar Scratch ya, untuk membuat sebuah game. Namun untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kode untuk menggerakkan sebuah objek atau sprite. Misalnya saya tekan panah di keyboard, misalnya panah kiri, kanan, atas, bawah, maka objeknya akan mengikuti gitu. Karena ini kalau misalnya objeknya belum diberi kode, dia tidak akan bisa bergerak. Oke, baik. Untuk kali ini saya tidak menggunakan sprite kucing ini, saya hapus. Saya akan menggunakan sprite yang lain. Misalnya saya gunakan sprite orang ya, objek orang misalnya ini. Ini saya klik. Kemudian saya letakkan dulu ini di tengah-tengah layar dengan koordinat 0,0 gitu ya. Nah, ini 0,0. Kemudian ukurannya saya perkecil, misalnya 30. Oke, seperti ini 30. Lalu saya tambahkan untuk backdropnya, saya buat backdrop yang pakai warna saja dulu. Saya desain langsung. Ini saya pakai backdrop warna, misalnya warna coklat ya, misalnya warna coklat misalnya ini. Nah, oke, seperti ini misalnya, agak hitam ya. Oke, seperti ini. Ini random saja, kita buat backdropnya dulu seperti ini. Maka akan nanti terlihat jelas dia bergerak atau tidaknya. Kemudian ini sprite ini saya beri saja nama orang gitu ya, orang. Oke, nah ini ingin saya gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, supaya dia seolah-olah dia berjalan, sprite ini atau objeknya. Nah, untuk mengawali kode seperti biasa kita pakai ini ya. Saya ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Ketika ini diklik, bendera diklik atau mulai dijalankan, maka posisi objeknya atau sprite-nya saya taruh di tengah-tengah dengan X, Y-nya 0. Oke, saya gerakkan pergi ke ini. Nah, ini. Jadi ini misalnya saya pindah, kemudian saya mulai, maka dia akan pindah ke seperti ini. Dia akan mulai ke tengah-tengah di awal game ini akan dimainkan. Kemudian berikutnya saya akan tambahkan ini apa, gerak ya, gerakan. Misalnya ini saya aktifkan gerak 10 langkah atau 2 langkah saja supaya lebih smooth. 2 langkah. Ketika ini saya masukkan, kemudian saya play, maka dia akan melangkah hanya 2 langkah saja setiap di klik tombol play. Nah untuk mengulang kita pakai di sini ada kontrol selamanya. Ini kita pakai. Kemudian yang tadi 2 langkah ini kita masukkan selamanya. Maka ketika ini saya klik, maka dia akan bergerak kanan selamanya sampai dia ke pinggir. Nah, untuk dia ketika di pinggir dia kembali, maka kita tambahkan lagi kode untuk mengembalikan. Artinya ketika dia sudah ke pinggir, nanti dia akan balik arah. Nah, ini jika di pinggir maka dipantulkan. Oke, saya tambahkan di sini seperti ini. Nah, dia akan ketika sudah ke pinggir, sampai pinggir, maka dia akan dipantulkan. Nah, seperti itu. Nah, ini berjalan sesuai dengan kode yang sudah dibuat. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya supaya nanti ini objek ini itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dia ke kanan, ketika kita tanda panah kanan ditekan, ke kiri maka dia akan ke kiri, atas ke atas, dan bawah juga ke bawah gitu. Maka kita akan buat kode. Ini saya stop dulu. Akan buat kode baru yang menyatakan jika tanda panah kanan ditekan, maka dia akan
ke kanan gitu. Maka kita perlu kode untuk logika jika maka, if ya, kalau bahasa Inggrisnya if, jika. Nah ini kita tambahkan jika penekanan kode gitu ya. Kita cari untuk tekan kode ada di sensor. Ini ada tombol ditekan. Nah ini saya masukkan ke jika ini. Jika tombol ini kita ubah spasi ini, kita ubah misalnya tombol ke kanan misalnya, panah kanan. Jika tombol panah kanan ditekan, maka dia arahnya ke kanan. Kita lihat gerakan mengarah ke ini, mengarah ke kanan ini, 90 derajat ini udah ke kanan. Nah kita langsung pasang seperti ini. Nah, maka nanti dia ketika ini saya tekan tombol kanan, maka dia akan ke kanan. Misalnya saya play, nah, dia akan ke kiri tuh, kemudian saya tekan tombol kanan, nah, maka dia akan langsung ke kanan. Nah begitu juga untuk yang tombol yang lain, kiri, atas, bawah saya tambahkan. Caranya tinggal ini saya gandakan saja. Ini jika ini saya klik kanan, gandakan, saya tambahkan di bawah, saya ubah ini menjadi panah ke kiri, lalu mengarahkan ke arah kiri. Nah ini saya bawa ke kiri seperti ini. Kemudian saya lagi gandakan lagi, saya taruh di bawahnya juga, tombol ini ke atas, panah atas, maka mengarah ke arah atas. Ini ya 0 derajat. Oke, kemudian satu untuk yang ke bawah, saya gandakan, saya tambahkan di bawah. Kemudian ini panah atas saya ubah jadi panah bawah, lalu mengarah ke arah bawah atau sudutnya 180 derajat seperti itu. Nah ini saya stop dulu, kemudian saya play. Nah maka dia ke kanan, ketika saya tekan kiri dia ke kiri, saya tekan ke bawah maka dia akan ke bawah, dan tekan atas dia akan ke atas seperti itu. Nah itu caranya. Ketika ini kan dia otomatis jalan terus ini, misalnya ini di play dia akan jalan terus gitu. Ketemu tembok dia pinggir dia akan mantul, kemudian kini ke kiri, ketika ketemu tembok dia akan mantul, ke atas, kanan, bawah. Itu saya tekan panah ya, panah atas, bawah, kiri, kanan seperti ini, tetapi objeknya tetap bergerak. Kenapa dia tetap bergerak? Itu karena di sini, di apa namanya, ini dia geraknya itu di luar dari tombol. Nah jika menginginkan dia bergerak ketika tombol ditekan, maka gerak 2 langkah ini kita pindahkan ke setiap logika jika maka ini. Misalnya gini, nah ini saya keluarkan dulu. Nah yang ini kita pinggirkan, ini saya pasang lagi. Nah yang ini saya bawa ke setiap jika ini seperti ini. Ini saya copy, gandakan, bawa ke yang kedua, gandakan lagi yang ketiga, gandakan lagi yang keempat. Nah seperti ini. Oke, maka ketika di play dia ini seperti ini. Saya klik play. Nah dia masih tidak bergerak sebelum saya tekan tombol panah. Nah kalau misalnya saya tekan tombol panah kanan seperti ini, nah dia akan bergerak sesuai ketika saya tekan tombol kanan. Nah kalau saya stop tekan, maka dia tidak akan bergerak. Dia akan betul-betul dikendalikan oleh tombol kiri, kanan, atas, bawah. Nah seperti ini. Itu jika menginginkan dikontrol gerakannya oleh tombol-tombol yang kita pencet seperti ini. Nah jadi itu caranya untuk membuat sebuah objek bergerak sesuai dengan tombol, pemanfaatan tombol kiri, kanan, atas, bawah pada keyboard yang kita akan lakukan seperti itu. Oke, demikian untuk video kali ini. Tetap saksikan video yang lain yang membahas tentang aplikasi Scratch untuk membuat game. Sampai jumpa.